interview ya Mas ya, betul? Betul, Betul. simulasi Oke, siapa interview untuk. korbannya? Loh, kok korbannya? Korbannya Oke, siapa? mungkin bisa Imamul Haq Rosyadi untuk on cam dan juga on mic untuk melakukan simulasi interview dengan Ibu Dian Mariani. Boleh, Halo Imam? Ibu. Oke. Boleh mau tolong panitia untuk di spotlight mungkin Imamnya. Oke. Imam, apakah sudah siap nih untuk melakukan simulasi interview dengan Ibu Dian Mariani? Sejujurnya belum siap sih ya, karena Nah, itu mah nggak ada yang siap kok, nggak apa-apa. oke. Oke, silahkan Ibu Dian. Oke, sebentar. Mas Imam yang tadi CV-nya nomor 5 ya, Mas, benar nggak sih? Iya benar Bu. Jadi, kalau saya mau interview, biasanya saya akan baca dulu CV-nya, karena biar kita tahu ya, jadi nggak perlu orang itu menjelaskan dari awal. Aduh, kok jadi saya yang deg-degan nih? Mas, deg-degan nggak Mas kamu? Kalau saya deg-degan Bu, karena belum Ya. siap. Oke. Oke, halo, selamat siang Mas Imam. Halo, selamat siang Bu Dian. Ya, apa kabar? Sehat-sehat? Baik Bu, untuk hari Baik ya. Oke, Mas Imam, boleh cerita dulu 1 menit aja tentang dirimu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Imam. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer di IPB University. Saya seorang yang senang belajar hal baru dan juga senang bertemu dengan lingkungan baru. Tetapi saya mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak terorganisir dalam waktu saya dan terkadang merasa canggung gitu ketika ada lingkungan baru. Untuk mengatasi kelemahan saya ini, saya saat ini menggunakan beberapa tools untuk membantu mengorganisir waktu saya, yaitu Google Calendar dan Notion. Dan untuk mengatasi kecanggungan saya menanamkan pada diri saya kalau jika saya merasa canggung, maka akan ada kesempatan yang akan terlewat. Dan sebagai mahasiswa ilmu komputer, saya juga memiliki passion di bidang IT, terutama di bidang HCI dan UX. Dalam 3 tahun terakhir, saya mengembangkan skill saya dengan mengikuti kompetisi dan komunitas yang ada di di departemen saya. Saya juga berkesempatan menjadi juara lomba di beberapa kompetisi yang saya ikuti, dan baru-baru ini saya juga berhasil mempublikasikan poster di conference internasional, yaitu Asian Kai Symposium Conference yang berisi penelitian tentang interaksi manusia komputer. Di luar perkuliahan saya juga mengembangkan kemampuan soft skill saya seperti komunikasi, public speaking, dan bekerja dalam tim melalui organisasi dan volunteer. Itu sih. Oke. Informasinya padat dan jelas. Tadi katanya suka belajar hal baru ya. Hal baru apa yang terakhir dipelajari, Mas? Seminggu terakhir mungkin? Oke, baru-baru ini kan background saya di sini ini ya Bu ya, UX dan HCI ya, lebih ke situ. Dan baru-baru ini saya belajar perihal coding, yaitu menggunakan framework React.js. Jadi itu framework untuk membuat tampilan depan dari sebuah website. Itu sih Bu. Belajar sendiri atau pakai buku atau pakai seminar? Untuk belajarnya saya melalui video YouTube dan beberapa course yang saya beli. Course-nya certified nggak ya? Untuk certified-nya dari course-nya sendiri dia bilang certified, tapi certified by perusahaannya dia gitu. Nama ininya Build with Angga, nama perusahaan. Oke, berarti akreditasinya akreditasi perusahaan gitu ya? Iya, benar. Oke. Berarti statusnya saat ini sudah lulus ya, Mas ya? Untuk statusnya saya saat ini semester 7. Semester 7. Tugas akhirnya udah sampai mana? Baru mulai, Bu, baru pemilihan judul. Oh, baru pemilihan judul. Perkiraan selesai? Perkiraan selesai kemungkinan tahun depan sepertinya. Berarti 2022 ya? Iya, 2022. Oke. Kalau dibebaskan, kalau semua posisi terbuka, apa posisi yang ingin dicoba di perusahaan? Perusahaannya ini perusahaan mana, Bu, yang saya inginkan contohnya? Nutri-Food aja ya? Oh, daripada saya salah nanti. Tapi sebelumnya saya tidak tahu Bu, Nutri-Food apa saja Bu, apa lowongan yang tersedia? Oke, enggak kan dibebasin, boleh apa aja. Kalau semuanya terbuka. Oke. Jadi untuk lowongan yang saya inginkan, saya ingin mengapply pada posisi UX researcher ataupun UX designer, dikarenakan
saya sudah memiliki beberapa pengalaman, yaitu mengerjakan project UX dan telah mengikuti beberapa lomba di bidang UI dan UX. Dan terlebih lagi saya juga pernah melakukan publikasi melalui konferensi internasional. Oke. Kebetulan kalau untuk UX designer itu kita biasanya handle by project. Jadi apakah Mas Imam bersedia kalau misalnya projectnya kita handle-nya by project, bukan menjadi full time employee, tapi menjadi hitungannya berarti freelancer atau kan setiap ada project baru diberikan ke Mas Imam. Karena kalau kayak gini biasanya kita memperbolehkan freelancer kita untuk punya project juga di perusahaan lain. Saya gitu bersedia. Ya. Oke. Kalau pekerjaan yang dihindari ada nggak, Mas? Untuk pekerjaan yang dihindari, mungkin untuk saat ini di bidang bagian coding. Padahal tadi saya masih baru belajar. Padahal tadi baru belajarnya new skill-nya coding ya? Iya, new skill-nya coding. Tapi memang nggak suka atau bagaimana? Karena baru belajar, Bu, bukannya tidak suka. Oke. Kalau ternyata yang Nutrifood butuhkan adalah di bagian coding, butuh waktu berapa lama supaya Mas Imam bisa menguasai? Kalau misalkan diestimasikan mungkin 1 bulan, Bu, untuk belajar. 1 bulan. Dan itu dibutuhkan juga mentor untuk menyesuaikan dari bahasa yang dipakai dari perusahaan tersebut dan juga coding style dari programmer yang sudah ada. Oke. Tadi kita urutkan hanya di bagian IT ya. Kalau di luar IT ada nggak yang mau dipelajari, mau dicoba untuk dikerjakan di perusahaan? Mungkin di bidang pemasaran, Bu, seperti marketing. Boleh cerita pengalaman di bidang pemasaran sebelumnya? Belum ada sih, Bu, cuma saya untuk lebih ke di organisasi ataupun kepanitiaan saya pernah dalam membuat campaign seperti itu, Bu, untuk membuat konten-konten. Boleh kasih contoh kontennya nggak? Eventnya apa? Terus konten yang dibuat apa? Oke, contohnya saya pernah menjadi graphic designer volunteer di kepanitiaan, salah satu kepanitiaan yang ada di departemen saya, yaitu IT Today. Jadi IT Today itu kompetisi dan ada webinarnya juga perihal IT. Jadi di situ saya membuat konten tentang kompetisi apa aja yang akan diadakan gitu. Jadi saya kayak ngasih tahu dulu background tentang kompetisi ini apa, terus misalkan ngejelasin juga tentang kompetisi ini apa, misalkan kompetisi UX, jadi ngejelasin UX itu apa, terus siapa yang memperkenalkan term dari UX. Terus juga kalau misalkan ada lomba Capture the Flag, saya juga membuat konten yang menjelaskan seperti tadi, seperti yang UX juga. Dan kalau misalkan webinar, buat kayak misalkan memperkenalkan dari tema-tema yang akan dibawakan di webinar tersebut, gitu, Bu. Dan isu-isu apa yang lagi naik gitu. Ada UX researcher atau UX designer yang dikagumi nggak? Ada, Bu. Yaitu salah satunya untuk UX designer sendiri, alumni saya, dia seorang product designer Bukalapak, ex product designer Bukalapak, yaitu Ivandi Anjas, dan untuk UX researcher yaitu Nizar Maulana, sekarang UX researcher at Siper, dan dosen saya sendiri yaitu Auzi Asfarian sebagai UX designer juga. Dia lebih ke penelitian. Oke. Coba kita mengurutkan berdasarkan minat ya. Minat pekerjaan, berarti bisa di IT dan bisa di luar IT. Kalau yang di IT, diurutkannya pakai UX researcher, UX designer, tapi non-coding gitu ya Mas ya? Ya, benar. Saya konfirmasi sekali lagi. Untuk yang di luar IT, pemasaran atau marketing? Iya, benar. Betul. Ada lagi bidang yang mau dicoba nggak di luar 2 ini? Mungkin untuk saat ini itu saja, Bu, yang ingin saya apply untuk ketiga role tersebut. Oke. Lagi ada proses di mana aja selain Nutrifood? Untuk saat ini saya sudah mengapply ke beberapa perusahaan, salah satunya tiket.com. Oke.
perusahaan-perusahaan yang high tech mungkin ya, sesuai sama minatnya gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, boleh tahu buku terakhir yang dibaca? Oke, jadi buku terakhir yang saya baca ini namanya Keep Going, dari yang menulis Austin Clayton. Saya perlu langsung jelasin aja ya, apa yang saya baca. Mungkin singkatnya aja ya. Oke, jadi ini saya juga belum selesai, by the way. Jadi ini ceritain gimana caranya kita ngebuat activity gitu, atau aktivitas atau rutinitas gitu. Jadi kayak kita nggak boleh harus langsung mulai dari besar, mulai dari yang kecil-kecil dulu sampai itu menjadi habit. Itu sih Bu, singkatnya. Oke. Ini portofolio yang di CV itu berarti foto desain ya? Iya Bu, tapi khususnya itu bukan desain dulu Bu, jadi langsung ada desain prosesnya, jadi iya benar desain. Jadi basically desain ya. Iya. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan tentang Nutrifood? Saya ingin bertanya Bu, perihal yang akan, jika saya keterima, yang akan menjadi tim saya, bisa diberikan ini Bu, sedikit gambaran. Saya akan bekerja dengan siapa saja. Oh, jadi biasanya kalau proses seleksi itu setelah selesai interview itu akan ada psikotes namanya. Psikotesnya juga ada banyak nih, ada intellectual test, ada personality test, ada value test gitu ya. Nah, kalau itu lolos baru akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama usernya. Jadi usernya itu biasanya user akan melihat ke rekomendasi HR dulu. Jadi HR merekomendasikan orang ini untuk posisinya apa. Gitu. Nah, kalau posisi sekarang berarti teman-teman IT sama teman-teman marketing gitu ya. Cuman kalau untuk marketing memang artinya ada basic knowledge lagi yang harus dipelajari. Gitu. Tapi makanya tergantung menjawab pertanyaanmu, tergantung nanti penempatannya akan ada di mana. Biasanya kita akan combine hasil interview dan hasil tesnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin seperti itu aja Bu. Udah cukup ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Ditunggu kabarnya 2 minggu ya. Kayaknya sampai 2 minggu kok, Mas. Oke, nah teman-teman, Mas Imam udah nggak deg-degan kan ya, Mas? Alhamdulillah. Udah ya, Mas. Oke, jadi tips pertama adalah kalau ditanya misalnya menjelaskan tentang diri kalian, diminta menjelaskan tentang diri kita, biasanya waktunya nggak lama ya, maksimal cuma 1 menit. Jangan menyebutkan informasi yang sudah ada di CV. Karena basically kita pasti sudah baca CV-nya. Jadi sayang aja waktunya gitu ya. Mungkin lebih menjelaskan ke hobi, ke minat karir gitu ya. Itu kan di CV nggak ada ya biasanya ya. Kita cuma tuliskan biasanya data banyak kan. Nah, jadi jangan mulai dengan kampus, dengan informasi yang sudah ada di CV gitu. Nah, kalau CV-nya CV format perusahaan itu malah lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi. Jadi sayang waktunya kalau teman-teman menjelaskan saya anak kedua dari 3 bersaudara, saya ada lulusan ini, itu semuanya ada di CV. Gitu. Jadi jangan jump ke informasi itu lagi. Gitu. Nah, cuman tadi yang Mas Imam bagus sekali adalah sudah dengan sukarela menjelaskan kelemahannya loh. Padahal orang biasanya paling takut ditanya kelemahannya. Tapi Mas Imam langsung menjelaskan kelemahannya dan cara mengatasinya. Itu biasanya sudah ada di buku interview tuh. Cara menjawab kalau ditanya apakah strength dan weakness kamu gitu ya. Nah, itu suatu yang baik juga. Terus cukup jelas arahnya ya. Arah peminatannya sudah cukup jelas ya. Jadi buat kami para HR nih cukup membantu gitu kalau kandidatnya sudah tahu arahnya mau kemana. Nah, yang paling serem kalau ketemu yang clueless ya. Peminatnya di mana nggak tahu, bingung, terus biasanya kita akan bantu pandu dengan cara bertanya waktu kuliah paling suka pelajaran apa. Karena itu bisa akan lebih menyaring lagi informasinya. Terus paling nggak suka pelajaran apa. Menyesal nggak masuk kuliah ngambil major itu. Kalau boleh ngulang, kepengennya ambil pelajaran apa pada saat kuliah, ambil fakultasnya atau jurusannya apa, gitu. Itu sekedar supaya membantu si kandidatnya untuk lebih melihat, oh ya gue sebenarnya bisa punya bidang yang lain loh, bisa punya pilihan yang lain loh, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin cukup, Mas Imam, terima kasih atas waktunya. Mas Adit, saya kembalikan, mau kita langsung masuk ke tanya jawab atau bagaimana? Oke, Ibu. Terima kasih, Bu Dian. Wah, luar biasa banget nih, Mam. Langsung diinterview langsung sama manajer HRD PT Nutrifood.